Sampun nulis sedanten sudah nulis semua. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya ada warna aja. Kurang semua. Sampel terus nggak kelihatan dari mana? Sudah Bu, semua sudah nulis? Nanti kumpulkan, tulis namanya, tulis anaknya. Nanti kumpulkan, tulis namanya, tulis anaknya. Oh iya, monggo, ayo. Ibu kalau nggak nulis,
jurai, yang penting dia nurut aja, berhasil. Paham ya? Jadi ada dalam hal-hal tertentu kita memang harus taat mutlak. Sahabat semua sudah ditulis? Jangan mau nulis apa? Paling enggak kan juga sudah 5 hari ya? Ya, atau 4. Dari hari Senin nih kan? Pasti tetap ada. Sahabat semua? Sekarang saya tanya, yang hadir di sini, yang pengen selesai putrinya 30 juz, angkat tangan. Sekali lagi, amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya tanya, yang hadir di sini, yang pengen putra putrinya dan cucunya selesai 30 juz, angkat tangan. Amin, Allahumma amin. Ya. Ini hari Jumat, insya Allah doa-doa jenengan semua dikabulkan. Ya. Coba ibu lihat, ini umur manusia dalam menghafal. Ada 5 tahapan, ada 5 fase. Yang 5 fase ini terbagi yang pertama dalam perut ibu. Kalau ditanya, anak ketika dalam perut ibu, apakah bisa menghafal? Jawabannya bisa dan sangat-sangat bisa. Apakah banyak buktinya? Iya. Kemudian 0 sampai 7 tahun, apakah bisa menghafal? Sangat-sangat bisa. Insya Allah kita di sini ada yang 7 tahun setengah selesai 30 juz. Asal selesai 30 juz berapa tahun? 8 atau 8 setengah? 8. Ibu lihat, buktinya ada. Apakah ibunya menghafal Quran? Enggak. Apakah ayahnya menghafal Quran? Insya Allah juga enggak. Ibunya di mana? Ibunya dulu sibuk toko. Ya, Om Hasan, kemarin habis jalan-jalan sama saya di kebun raya Bogor. Coba lihat, nikmat apa kira-kira? Nikmat anak menghafal atau nikmat di toko, Om Hasan? Karena anak menghafal, jadi malah kau mana-mana. Oke, ya. Kemudian 7 sampai 25. Kalau ditanya, Ustazah ada nggak yang selesai di 7 tahun? Ada. Insya Allah kita ada. Anak yang selesai 30 juz di 7 tahun setengah, di 8 tahun. Kalau asal tadi 8 tahun setengah. Kemudian 7 sampai 25 tahun. Ini berarti anak-anak sudah masuk SD, plus sudah SMP, plus sudah SMA, plus sudah kuliah. Biasanya jenengan mengatur anak yang di SMP, SMA, kuliah, insya Allah jauh lebih susah daripada jenengan mengatur ini sampai ini atau 0 sampai 12. Bisa dicek nanti yang sudah punya anak-anak besar. Betul atau enggak? Umpama jenengan sampai berbusa ke anak jenengan yang SMP SMA bisa jadi pomah baiso Allah. Tapi ketika jenengan memulai dari dini, maka insya Allah asghar ahsan, asghar ahsan, asghar ahsan. Apa artinya? Lebih kecil lebih baik, lebih kecil lebih baik, lebih kecil lebih baik. Tidak ada rumus selain itu. Paham ya? Kemudian 7 sampai 25, 25 sampai 40. Ini 1 sampai ini kekuatan menghafal sangat bagus. Seiring bertambahnya fase, maka nanti akan ada namanya kekuatan pemahaman. Ini juga masih oke, 25 sampai 40 tahun, tapi ya mungkin udah mikirin harga cabai berapa dan lain sebagainya. 40 sampai meninggal. Di sini Allah kasih di mana kekuatan hafalan berkurang, akan tetapi kekuatan pemahaman bertambah. Alhamdulillah, Mama, saya pribadi
bahwa selesai 10 tahun 3 hari. Berarti di fase kemana Bu? 3 atau fase 2? 3. Mama, Basma 11 tahun. Terus umpama di Fuad juga mungkin 10-an ya. Terus kemudian di Maryam juga 11. Berarti insya Allah, alhamdulillah, dengan tetap saya bisa dakwah, dengan tetap saya mungkin bisa keluar kota, bisa dah. Insya Allah, alhamdulillah, minimal sebelum mereka masuk SMP sudah selesai Al-Qur'annya. Paham? Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Al-Qur'an itu dibawa sampai nanti? Jawabannya iya. Jawabannya apa? Iya. Ya, minta doanya. Alhamdulillah kemarin sempat tes dan kemarin baru pengumumannya juga, alhamdulillah dinyatakan lulus untuk beasiswa Al-Azhar Dewan Masjid Indonesia ya. Dan ternyata apa yang diujikan salah satunya adalah hafalan Al-Qur'an. Apakah pernah mungkin kita berpikir ini kok memuluskan enggak? Ya. Sampun? Berarti sekarang pertanyaannya, fase mana yang jenengan pengen putra putri jenengan mari Al-Qur'annya? Jawab di pertanyaan atau di buku atau di kertas masing-masing. Jawab. Jawab. Berarti umpama proyeknya Butek adalah Ihsan. Ihsan cucuku iki pengenku marine neng kene le. Kayak ibunya Asa, beliau nggak punya visi dulu. Anaknya selesai Quran enggak. Siapa yang punya visi? Neneknya. Orang yang ngotot pertama adalah neneknya. Yang nganter pertama tiap hari adalah neneknya. Aiman 7 tahun setengah datang ke sini, 3 tahun ya, datang ke sini. Apakah ibunya yang punya visi untuk anaknya hafal Quran? Tidak. Siapa yang punya visi? Neneknya juga. Masya Allah, berarti neneknya berpikir untuk kesolehan cucunya. Kadang bisa jadi ketika harapan itu kita sudah tidak ada di anak, kita akan berharap di cucu. Betul atau tidak? Betul. Jadi yang desain pertama itu bukan dari ayah, bukan dari ibu, akan tetapi desain tersebut dibuat atau dibikin oleh sang kakek atau nenek. Ya, sang kakek atau nenek. Benar gak Umu Asa? Jenengan mendesain gak Asa untuk selesai Quran dulu? Umu Asa mendesain gak Asa selesai Al-Quran? Saya yakin enggak dulu. Karena nganter aja juga gak pernah. Yang sibuk nganter neneknya. Yang bertanya terus tiap hari nangis enggak? Neneknya lagi. Berarti perhatian nenek ini tadi Masya Allah. Dan itu tidak sembarangan. Artinya apa? Artinya berarti di situ ada usaha lebih, ada doa-doa lebih. Sampai kemarin kita naik KRL dari Jayakarta menuju ke Bogor, neneknya masih telepon. Asa endi? Wes teko endi? Bisa jadi dari sekian cucunya, dia yang paling dekat. Betul atau enggak? Saya tanya waktu ke Malaysia, sopo sing biaya ini Malaysia? Tabungan utiku. Utiku tiap hari ngumpulin duit, terus buat buat tiketku saya. Masya Allah, Masya Allah enggak? Daripada buat shopping di mana? Di Giant atau di mana? Di Lipo 5 juta, entek 1 bulan atau 1 minggu. Ketika ke Malaysia, bisa nggak jadi kenangan seumur hidup untuk cucu? Bisa nggak? Cuman kadang kita kalau untuk investasi sing sifatnya ilmu plus akhirat, eman dan sayang. Tapi lek tuku baju harga 400.000 oke. Kemudian kalau untuk makan di luar entek 200.000 oke. Padahal jenengan menginfakkan untuk anak-anak belajar itu adalah utama dan paling utama, dan jariahnya insya Allah akan selalu dapat. Betul atau enggak?
ketika infak tersebut betul-betul halal, apakah akan pengaruh ke putra putri jenengan? Jawabannya iya. Jawabannya apa Bu? Iya. Jawabannya apa Bu? Iya. Jawabannya apa Bu? Iya. Oke, Umu Asa maju ke depan. Nak kon maju. Kemarin kan sudah saya temani. Sekarang cuma temani saya. Ini next time Ustazah ayo ke Bandung. Jalur jalan-jalan nah. Kemarin sudah kebun tani. Enak juga ya Ustazah ternyata jalan-jalan. Ya enak. Anggap aja ini kehidupan dalam awan saya bilang. Nanti kita kembali lagi setelah seminggu ke kehidupan nyata. Oke, saya tanya. Sekarang saya tanya, Umu Asa, ketika Asap masuk pertama, apakah sebelum jenengan jualan apa? Rambut bersih. Plus apa? Potong rambut. Plus potong rambut nanti dulu. Plus biasa. Kan itu sudah Mas IDA. Apa namanya? Ketika Asap masuk sini sebulan nggak mau masuk kelas, ibu bapaknya sibuk apa? Ceritakan sejujur-jujurnya, nggak ada di sini. Barangkali kita bisa mengambil iktibar, inspirasi, ya. Bukan berarti ini jelek, bukan, ya. Paham ibu? Oke, monggo. Pertama kali saya ke markas, saya di toko, terus abangnya yang nganter setiap pagi, diantar pakai sepeda motor di sebelah kiri, dan yang pedalnya sepeda Shogun waktu itu. Pokoknya saya sudah menyiapkan sarapannya, saya sudah menyiapkan buku-bukunya, saya enggak, yang lain pokoknya saya serahkan, terus saya serah, enggak, maksudnya kayak lepas tangan gitu loh Ustazah. Di rumah juga enggak pernah murojaah, di rumah dapatnya di markas itu, abinya kan juga Pokoknya grosir apa aja? minyak, rokok, ya kopi-kopi, Sehari bisa dapat berapa? ya Ya Bu, sehari ada omset 10 juta, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? 10 main 20 pinter Bu. Pinter, 10 juta. Saya tanya, setelah itu apakah itu ngumpul semua? enggak pernah. Enggak, coba lihat Bu. Enggak. Gampang enggak bagi Allah tidak mengumpulkan? Gampang enggak bagi Allah yang 10 juta itu dicerah-beraikan? Gampang atau tidak Bu? Gampang dan gampang. Kemudian apa hal besar yang terjadi sehingga jenengan akhirnya menghentikan hal tersebut? Ya pernah kebobolan Ustazah. Pernah kebobolan berapa? Kurang lebih 25 sampai 30. 30 juta. Coba lihat. Gampang bagi Allah untuk ngambil? Gampang Bu? Selain 30 juta apa lagi yang hilang lagi? Rokok-rokok yang mahal-mahal itu gudang barang. Rokok yang mahal. Coba lihat Bu. Bagaimana Allah ingin uminya Asa bisa jadi wes ojo sibuk ngono. Secara donya ketoke besar, secara donya ketoke wow. Secara tentang masa. Betul. Oke. Kemudian dihabiskan sama Allah. Apa? Saya tanya, pertanyaan saya. Berarti 30 juta dicuri. Kemudian rokok yang mahal-mahal juga Allah habiskan. Sekarang saya tanya lagi masa, apakah itu uang dingin? Ya mungkin bisa jadi karena yang dijual Ya. Sekarang apakah uang dingin maksudnya uang nggak pinjaman? ada yang pinjam juga kan. Ada yang pinjam. Coba lihat. Sekarang jangan punya toko? Tidak. Tidak. Jangan ada pinjaman sekarang? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Jangan punya karyawan sekarang? Punya. Sekarang punya karyawan. Kemudian dari potong rambut berapa karyawannya? Dari potong rambut ada 2 orang. 2 orang. Oke, terus? Yang sumbu kecil ada 20 orang. Ada 20 orang. Masya Allah kan? Masya Allah. Apa kata abinya Asa? Ustazah, dari potong rambut itulah saya biayai SPP anak-anak. Halal betul tidak Bu? Tayyib betul atau tidak?
ada baik di situ, naudzubillah. Biasanya ilmunya termasuk. Namun, konsepnya pulang dulu. Setelah jenengan tinggalkan semua, Allah ganti karyawannya sama 20. Allah ganti abinya sudah umrah. Sudah. Insya Allah sudah berusaha kemana-mana. Insya Allah. Dulu yang mungkin motoran insya Allah mobil juga ada. Gampang bagi orang untuk kembali. Gampang sekali. Mungkin di awal berat nggak ketika kehilangan semua merasa. Berat sekali Ustazah, karena itu kan yang kayak sebagian barangnya kan ada yang titipan, jadi saya harus membayar hutang ke mereka juga. Membayar hutang mereka. Ketika jenengan dicinta itu, apa yang jenengan lakukan? Tinggalkan asa dalam Quran atau fokus ke asa untuk Quran? Fokus untuk menemani asa murojaah di rumah. Selesaikan jenengan juz 30. Alhamdulillah baru selesai. Selesaikan jenengan juz 29. Separuh. Dulu pernah hafal nggak itu juz 29? Tidak pernah Ustazah. Berarti kebaikan itu ternyata bukan untuk anaknya saja, tapi kebaikan itu juga nular untuk ibunya juga. Sekarang pertanyaannya, sudahkah jenengan dapat kebaikan putra putri jenengan dan berapa sejusnya? Tapi masuk fatwa sejus, saya tingkat nomor itu. Masuk sampai satu level fatwa sejus, saya tingkat lagi. Di juz apa tadi? Oke. Kemarin kasihnya ngambil anak pondok, ya, puasa. Ada nggak hal-hal lain yang bisa jenengan lihat? Banyak Ustazah. Sebutkan 5. Bisa menikmati KRL naik kereta api listrik dengan kondisi penumpangnya yang lenggang, artinya cuma kita beberapa aja. Terus bisa ke Kebun Raya Bogor, terus bisa main ke Mall Botani, Bisa apa lagi? Bisa kuliner. oh bisa kuliner di Alam Sunda, Terus pondoknya. bisa enak ada bisa ketemu si alhamdulillah. Ketika sampean pulang, anak pertama sampean mondok nangis apa enggak? Di sana tidak nangis tapi Sampai rumah nangis berapa hari nangisnya? ya 2 hari. Sekarang saya tanya, apakah semua pelajaran yang ada di sini bantu untuk dia masuk ke pondok? Iya bantu sekali Ustazah. Bantu sekali. Tanpa jangan leskan kemana-mana. Betul atau enggak? Iya betul. Dan Asa, juara nggak? Juga di pencak silat. Juara 1 sama 2 juga. Juara 1, 2, 3. Berarti dia nggak hanya hafal Quran, Bu, tapi pencak silat pun juga juara. Sampun ya? Sampun ya? Oh, jorek gitu kayak apa ono mesaknya anakku, mama jangan gitu. Boe ngono bapak ngono ya wes. Enggak usah apa. Bar. Terus berat aku, berat itu baca ono. Terima kasih untuk Terima kasih. Oh ya, tak kasih hadiah. Hadiahnya mau pilih kerupuk atau peyek? Ini dari mertua saya, biar mertua saya juga dapat pahala. Oke. Kerupuk atau peyek? Oke, insya enak ini. Nah. Oke. Aman ya? Oke. Sekarang ibu coba lihat 7 tahapan. Ini harus hafal di luar kepala. Level 1, juz berapa? Level 2. Level 3. Al-Baqarah dan Al-Imran. Pintar. Oke. Nah, tak kasih payet, biar bisa. Oke. Masya Allah. So. Harusnya emang gini jadi. Guru itu ya sugih. Kalau sugih kan enak. Coba lihat. Level 3 Al-Baqarah dan Ali Imran. Level 4 An-Nisa sampai Al-Anfal. Level 5 At-Taubah sampai surat Toha. Level 6 Anbiya sampai Fatir. Bukan Fatin, kalau Fatin suami saya. Level 7
Yasin sampai At-Tahrim. Level 1 juz pinten? 30. Level kalih Juz 9. level 7. Yasin sampai Tahrim. Oke, level 3 Al-Baqarah dan Al-Imran. pinter. Level 5 At-Taubah sampai At-Taubah sampai Oke, level 6 Anbiya sampai Yasin. yang bisa nyebutkan 1 sampai 7 merem, tak kasih pelek dan kerupuk. Yang paling pertama dan bener, ayo. Siapa yang bisa? 1 harus di luar kepala. Ayo. Saya hitung dari 1, 2, 1, 2. Ayo beneran banyak sama kerupuk bisa buatan mandi. 1, 2, 3 nggak baca, merem, nggak boleh ngintip. 1 sampai 7, 1 sampai 7. Kok gak enak sih angkat tangan, ya Allah, gagal ini gurunya. Gaya ingatannya lemot kayaknya. Maras? Umu Maras? Oke, maju sini. Tuh lihat, tangan saya dingin nggak? Jangan dingin loh saya, Pak. Masih. Level 1 juz 30, level 2 juz 29, level 3 Al-Baqarah sampai Al-Imran, level 4 An-Nisa sampai Al-Anfal, level 5 At-Taubah sampai Toha, level 6 Al-Anbiya sampai surat Fatir. Level 7 Yasin sampai At-Tahrim. Bismillah. Dan insya Allah akan mendapatkan hadiah berupa kayak dan kerudung. Semoga kapan-kapan bisa ngadain umroh ya, bukan kayak dan umroh. Amin, amin, amin. Zia dipoto dong. Oh, dipoto. Insya Allah dengan sistem kalau anak itu terus masuk, insya Allah banyak yang kita lihat selesai. Level 2 dengan sistem juga, kalau memang anak itu masuk terus, jangan nggak telat-telat no, terus nggak on off, insya Allah juga selesai. Sekarang pertanyaannya, biasanya kegagalannya dimulai di level 3. Di level 3. Kenapa di level 3? Kata Syekh Kamil, karena memang ketika level 1 dan 2 itu pondasi. Pondasi itu harus ditanami kuat, harus dibangun kuat. Ketika level 3 ini seperti halnya pesawat lagi take off. Lagi apa? Take off. Take off-nya gimana? Coba Ibu lihat. Ketika kita naik pesawat, coba semua bayangkan naik pesawat, kita akan take off. Kemarin Ibu Lisnur, kita naik pesawat apa? Dari Surabaya ke Singapura. Scoot. Oke, dari Singapura ke Malaysia naik apa lagi? Ya. Oh, bisa kali. Dirimu melupakan gue. Naik apa? Naik Scoot juga. Coba dari Malaysia ke Surabaya.
Kata kita wes gak ngulangi lagi naiki. Air Asia. Coba lihat. Jadi ternyata ketika pesawat take off, maka semua lampu, semua apapun disuruh dimatikan. Betul atau tidak? Kamar mandi nggak boleh dipakai, lampu kudu mati kabeh, jendela kudu diapakan? Kudu dibuka. Supaya apa? Semua dari pilot, kopilot, pramugari, penumpang fokus untuk take off ini. Banyak nggak kasus-kasus gagal dalam take off? Banyak. Kenapa? Karena beban untuk take off ini per sekian ton pesawat tersebut harus dibawa. Sehingga satu, dan diharap kepada semua penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Betul nggak? Semua harus pakai sabuk pengaman nggak? Harus pakai. Sama. Ketika jenengan level 3, harusnya jenengan sudah dalam keadaan siap. Ketika jenengan dalam keadaan siap, saya yakin level 3-nya cuma sekali. Tapi lek ora bisa ping loro. Lek ora meneh terus orang mlebu bisa jadi ping loro. Alhamdulillah, Basma dulu juga sekali. Pawas juga insya Allah juga sekali. Enggak. Apa namanya? Yang 2 kali alhamdulillah anak saya Fuad. Nah. Yang 2 kali lagi juga alhamdulillah anak saya Maryam. Jadi yang 2 itu sekali-sekali, yang 2 apa namanya? Kenapa? Karena ketika take off ini tadi semua tidak bersiap, maka bisa jadi take off ini gagal dan akhirnya hancur total. Apa saja yang kita persiapkan untuk take off ini? Banyak. Ada di kondisi level 3 ini anaknya belum bisa baca. Mama, contoh putranya Ustazah Ustazah Dameta, Diyah namanya. Apakah Diyah waktu itu sudah bisa membaca? Alhamdulillah belum. Tapi Ustazah Dameta rajin mentalkin setiap hari, plus kalau motoran ke sini, maka anak tersebut ditalkin beliau pokoknya amma yatasaaluna anin nabail adzim alladzi hum fihi mutalifun. Kira-kira ada nggak yang sudah mempraktekkan itu? Lari-lari ya. Di mobil terus dengan bermain alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sampun Bu? Sampun. On off atau selalu? On off. Oke. Berarti tahu ya kurangnya di mana? Ya Mama, ketika Allah berikan saya mobil, saya bilang, ya Allah, janji saya ke jenengan, janji saya ke Allah, minimal saya harus baca setengah juz ketika naik mobil. Sehingga saya harus sehingga saya harus kondisikan semua harus dalam keadaan membaca. Karena apa? Ketika nanti mobil bersaksi, kok nggih opo mobil itu? Gene mulai tahu. Betul, hisabnya kan pasti ada, Bu. Minimal memperingan hisab kita. Alhamdulillah nggih murojaah. Alhamdulillah nggih ngeterne anak-anak ketika ikut bersama saya dakwah Quran. Jadi ringan nggak hisabnya? Ringan, ya, karena semuanya akan dihisab. Berarti di level 3 ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap sedia. Saya tanya lagi, kira-kira siapa yang hingga hari ini tidak pernah mentalkin putra putrinya? Angkat tangan. Oke, ngaku dan tulis kalau nggak pernah. Tulis. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang mentalkin putra putrinya tapi on off? Oke, Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Dapat banyak mana ini? Siapa yang mentalkan istiqomah? Nah, betulan. Nah, the winner. Dari sekian ternyata cuma Bulistor. Padahal beliau kepala TK loh. Kepala TK saya sempet nalkin. Masya Allah nggak? Masya Allah, mau nggak maju Bulistor? Nah, ayo, payah ini dapat payah. Gak bisa langsung. Bulistor istiqomah
Alhamdulillah dapat bayar. Bismillah. Masya Allah, balik umur kaki ya Allah. Jangan dilihat barangnya kayaknya, tapi insya Allah halal betul karena jenengan dapat karena ilmu. Oke, semoga istiqomah. Saya tunggu 30 jusnya Taki. Ya. Oke, waktu sampai loncat, Taki loncat ke level 2, saya panggil nggak bersama ayah dan ibunya? Iya, saya wejangi nggak? Tinggal betah-betahan. Jangan istiqomah 3 tahun, 3 tahun setengah selesai. Tapi kalau jenengan on off nggak bakalan selesai. Dan coba lihat ibu, 3 tahun itu nanti ternyata cuma sebentar. Umi asa kangen nalken asa kangen. Kalau jenengan tanya kangen nalken Faus kangen. Kayak dia nelpon pengen nangis saya. Kangen nalken Maryam umpama kangen. Kangen nalken Basma iya, tapi udah nggak ada di hadapan saya semua. Terus piye meneh? Ya sudahlah, golek kerjaan dia, ngajar bahasa Arab